Jadi sebagai kesimpulan, momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga yang tercermin dari kinerja positif lintas sektor, meningkatnya permintaan, serta kontribusi aktif dari daerah. Ini menjadi landasan kuat bagi optimisme ke depan. Kemudian APBN terus diperkuat sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan dan mendukung agenda prioritas nasional, baik melalui percepatan peningkatan kualitas belanja maupun melalui penguatan penerimaan negara yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Dengan arah kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan ini, pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan pemulihan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Sudah cukup kan? Silakan. Siapa yang ini ada MC-nya nggak? Nggak ada MC ya? Kira? Hah? Ada slide. Oh, kita lihat ya. Ada slide-slide yang mesti kita jawab. Sebenarnya udah banyak nih masuk. Saya jawab yang gampang-gampang aja. Nanti yang susah, Pak Wamen dan Pak Dirjen yang jawab. Yang pertama dari siapa nih? Untuk saya pertanyaannya katanya, bagaimana realisasi strategi pembangunan BPN Badan Penerimaan Negara ya? Untuk mencapai penerimaan negara 23% PDB, tax ratio itu ya. Dalam RKAP 2025, apakah dibangun atau tetap mengendalikan ya? Jadi untuk sementara kayaknya nggak akan dibangun, pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan mengelola sendiri, membawahi sendiri lah. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai, saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Harusnya ke depan akan membaik terus tax ratio-nya. Mungkin nggak 23%, siapa yang punya? Tapi akan naik pelan-pelan ke depan. Saya harapkan sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor real, rasionya akan naik otomatis tuh 0,5% tuh. Itu ada tambahan income sebesar 110 triliun lebih. Mudah-mudahan terjadi. Pertanyaan dari Adina Berita 1. Kemudian dari Alif Elsinta terkait penempatan dana pemerintah ke BPD, realisasinya kapan dan apakah sudah ada perhitungannya? Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri. Gimana Pak Prima, udah ada hubungan belum dengan mereka? Izin Pak Menteri, jadi kita masih melakukan assessment terhadap dua BPD tersebut dan setelah itu nanti setelah kami laporkan ke Bapak, mungkin nanti bisa dilaksanakan Pak. Makasih Pak. Jadi kita lihat berapa sanggup mereka menyalurkan. Karena yang di Himbara juga belum semuanya terserap. Pertanyaan berikutnya untuk saya, ada anggapan pembubaran Satgas BLBI jadi langkah lunak pemerintah terhadap para obligor yang juga dinilai mencederai moral hazard ekonomi masa lalu. Dari Ibnu Bloomberg Technos. Ibnu yang mana? Oh, di sana kali ya. Yang mana Ibnu? Distorsi saja tapi nggak ada hasilnya. Baik saya diam, saya beresin nanti itu. Setelah meeting dengan antara, bagaimana skema pendanaan untuk koperasi merah putih? Benarkah jaminan dari dana desa 20% dari platform kredit? Kapan PMK-nya diterbitkan? Saya pikir yang mengumumkan ini nanti Menteri Koperasi aja ya, bukan kita. Mungkin dari saya cuma segitu aja, pertanyaan untuk saya cuma 4, yang lain mungkin jawab. Di Direktorat Strategi, Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal, lu ya berarti ya? Iya Bapak. Ya, lalu jawab. Makasih Pak Menteri. Oh ada satu. Bapak mau ngomongin dulu? Ada pertanyaan katanya, PPN DTP 100% untuk rumah yang diperpanjang sampai kapan? Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga
31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, bahkan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Tentunya akan berdampak ekonomi juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Sedikit memberikan juga tambahan konteks, itu nanti akan kita buatkan PMK untuk PPN DTP 100%-nya. Sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa ini diperpanjang lagi sampai 31 Desember 2027. Ini bagus untuk kepastian usaha sehingga pengembang bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan lebih cepat. Di samping itu tentunya ini juga on top of perumahan yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Tahun 2025 ini target untuk masyarakat berpendapatan rendah, subsidi rumah itu adalah untuk 350.000 unit. Itu tetap jalan. Lalu juga ada renovasi rumah namanya BSPS, itu untuk sekitar 40.000 unit. Itu tetap jalan tahun ini. Lalu juga tadi ditambahkan oleh Pak Menteri untuk 40.000 rumah PPN DTP 100%. Jadi semua pihak mendapatkan dukungan dari APBN, baik yang rendah, menengah maupun pendapatan agak tinggi. Nah, untuk tahun 2026 juga sudah pernah diumumkan bahwa program-program ini akan berlanjut. Pertama tadi BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit. Lalu yang FLPP rumah bersubsidi itu juga sekitar 350.000 unit. Sehingga tahun depan itu akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN. Lalu ada beberapa pertanyaan yang lain. Pertama adalah mungkin tadi ada pertanyaan tentang debottlenecking. Ini timnya sedang kita siapkan perpresnya. Sehingga nanti terutama di Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi dan juga Pak Menteri Keuangan dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan. Nah, ini diharapkan nanti akan banyak debottlenecking di sana, deregulasi. Selain yang kemarin sudah diumumkan ada perbaikan di PP 28 terkait dengan kemudahan berusaha, terutama terkait dengan perizinan yang sering kita sebut dengan fiktif positif. Diharapkan ada SLA yang jelas bagi birokrat dalam memberikan timeline, memberikan perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian yang lebih baik. Lalu juga sudah diterbitkan Permenperin 35 tahun 2025 ini terkait dengan sertifikasi untuk peningkatan TKDN. Ini juga memberikan kemudahan dan kepastian. Sudah ada juga Permendak 16 tahun 2025 relaksasi impor bahan baku industri dan juga yang di awal tahun diberikan deregulasi yang cukup kuat di sektor pertanian khususnya pupuk, dipangkas sekitar 145 regulasi untuk pupuk sehingga memang terlihat dampaknya nyata. Waktu itu 1 Januari 2025 pupuk langsung sudah bisa dibeli oleh masyarakat dan langsung bisa digunakan.